Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih, yang tidak mau bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mantan Karyawan, channel yang bisa mengubah mindset Anda. Kali ini saya akan membahas kebijakan Pak Prabowo yang akan membasmi dan menumpas para korupsi, ya teman-teman. Kali ini juga saya akan membahas tentang dampak negatif. Kalau korupsi ini tidak ditanggapi dengan serius, akan menjadi dampak bagi petani dan pengusaha lokal. Dan beberapa kasus yang saya akan bahas, tentunya ini ada beberapa gebrakan para menteri yang dipilih Pak Prabowo untuk menumpas kasus terjadinya korupsi dalam kurun 1 bulan terakhir. Yang pertama, Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula, yaitu Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan 2015 sampai 2016, dan Charles Sitorus, di Direktur Perusahaan Perdagangan. Kasus ini bermula dari izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan Tom Lembong sebanyak 300 ton, teman-teman. Luar biasa kan? Dan negara mengalami kerugian sebesar 400 miliar dampak daripada korupsi itu, teman-teman. Dan selanjutnya, teman-teman, kasus yang kedua tidak kalah luar biasanya. Kepolisian Resor Garut mengungkap kasus penimbunan sebanyak 25 ton pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut, teman-teman, untuk tujuan diperjualbelikan tanpa izin. Makanya para petani itu sangat kesulitan mencari pupuk bersubsidi, soalnya memang setelah dikorupsi, teman-teman. Dan alhamdulillah telah terbongkar di era Pak Prabowo. Menteri Pertanian Amran copot 3 pejabat sekaligus yang terbukti terima suap miliaran rupiah. Ketiganya menerima fee atau licin proyek pengadilan dari beberapa pengusaha hingga mencapai 10 miliar, teman-teman. Lagi-lagi luar biasa banyak dana yang dikorupsi para pengorupsi itu, teman-teman. Sekarang, teman-teman, kita beralih ke dampak apa yang harus ditanggung pada para petani dan para pelaku usaha lokal dalam negeri, teman-teman. Yang pertama, dampak yang dialami petani dari kasus subsidi pupuk tersebut, yaitu terhadap kualitas dari hasil panen. Bisa terjadi gagal panen. Kenapa? Soalnya petani sulit mendapatkan pupuk. Misalkan pupuk 5 sak menjadi 2 sak, soalnya harus beli non subsidi, teman-teman. Pasti, teman-teman, kalau pupuknya tidak maksimal, hasil panen akan tidak sesuai dengan apa yang petani inginkan. Dan akhirnya pemerintah melakukan impor. Nah, itu, teman-teman. Dan ketika para petani lokal hasil panennya tidak maksimal, teman-teman, ya alhasil para pemerintah akan melakukan impor besar-besaran. Dan itu juga merugikan para pengusaha-pengusaha lokal pengempul beras, teman-teman. Dan selanjutnya, teman-teman, Guru Besar IPB Dwi Andreas mengatakan impor pangan RI terus meningkat, teman-teman. Bahkan kata dia menilai impor pangan RI mengalami lonjakan hingga 2 kali lipat, teman-teman. Untuk 5 komoditas utama, menurut nilai impornya tercatat mencapai 6,61 miliar dolar. Pemerintah menetapkan impor pangan sebesar 12 juta. Jumlah tersebut telah ditetapkan dalam sistem nasional neraca komoditas yang diputuskan melalui rapat terbatas oleh pemerintah. Itulah, teman-teman, ya, dampak daripada korupsi yang marak terjadi di era pemerintahan Pak Jokowi. Alhamdulillah, teman-teman, satu persatu telah ditangkap, mulai dari penimbunan beras dan Komdiji, teman-teman, ya. Para karyawannya itu juga membackingi para bandar online. Apalagi Pak Prabowo pidatonya akan meningkatkan swadaya pangan, teman-teman, ya. Semoga akan terrealisasi. Mungkin itu, teman-teman, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga bulan pertama sudah banyak korupsi yang ditangkap, dan bulan kedua ada hal-hal yang menarik lagi, teman-teman, untuk gebrakan Pak Prabowo ini, teman-teman. Dan saya pribadi sangat optimis bahwa Pak Prabowo itu sangat bijaksana dan jiwa nasionalisme itu sangat tinggi dan luar biasa. Oke, teman-teman, mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.